Ada hari-hari di mana bangun pagi saja sudah terasa berat. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak mau berusaha, tapi karena ada sesuatu di dalam diri kamu yang terasa lelah, penuh, dan pelan-pelan kehilangan tenaga untuk terus berjalan. Dan yang paling sulit dari hari-hari seperti ini adalah tidak semua orang bisa melihatnya. Dari luar, hidupmu mungkin terlihat biasa saja. Kamu tetap bangun, tetap menjalani aktivitas, tetap terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, kamu sedang berjuang untuk sekadar bertahan satu hari lagi. Video ini bukan tentang bagaimana menjadi kuat dalam semalam. Bukan juga tentang bagaimana langsung keluar dari fase sulit. Ini tentang memahami kenapa hari-hari terasa begitu berat dan bagaimana kamu tetap bisa bertahan tanpa harus memaksa dirimu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kalau kamu lagi ada di fase ini, subscribe. Channel ini bukan tentang motivasi yang memaksa kamu untuk selalu kuat, tapi tentang ruang yang lebih jujur untuk memahami diri sendiri, pelan-pelan, tanpa tekanan. Ada titik di mana kamu mulai bertanya, kenapa semuanya terasa lebih berat dari biasanya? Padahal secara kasat mata, tidak ada sesuatu yang benar-benar salah dalam hidupmu. Kamu tetap menjalani rutinitas, tetap melakukan hal-hal yang seharusnya kamu lakukan, tapi di dalam diri ada beban yang tidak bisa dijelaskan. Dan seringkali, kita langsung mengira ini adalah kelelahan biasa. Padahal, ada perbedaan yang sangat halus, tapi penting antara lelah fisik dan lelah emosional. Lelah fisik bisa hilang dengan istirahat, tidur, atau sekadar berhenti sejenak. Tapi lelah emosional tidak selesai hanya dengan tidur. Ia tetap ada ketika kamu bangun, ikut masuk ke dalam pikiranmu, mempengaruhi cara kamu melihat hari, bahkan membuat hal-hal yang dulu terasa ringan menjadi terasa jauh lebih berat. Ini bukan tentang tubuhmu yang kehabisan energi, tapi tentang batinmu yang sudah terlalu lama menahan sesuatu tanpa benar-benar diproses. Tanpa kita sadari, rasa berat itu seringkali bukan datang dari satu kejadian besar, tapi dari akumulasi hal-hal kecil yang terus menumpuk. Pikiran-pikiran yang kamu abaikan, perasaan yang kamu tahan, tekanan yang kamu anggap biasa saja, semuanya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya tersimpan. Dan seiring waktu, tanpa ruang untuk dipahami atau dilepaskan, semuanya mulai terasa penuh. Seperti ruangan yang terus diisi tanpa pernah dikosongkan. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi lama-lama menjadi sesak. Dan di titik itulah kamu mulai merasa lelah, bukan karena hari ini terlalu berat, tapi karena kamu membawa terlalu banyak hal dari hari-hari sebelumnya. Beban yang tidak terlihat, tapi terus kamu bawa kemana-mana. Di saat yang sama, pikiranmu juga tidak pernah benar-benar diam. Overthinking bukan hanya tentang berpikir terlalu banyak, tapi tentang pikiran yang terus berjalan, bahkan ketika kamu ingin berhenti. Kamu mencoba istirahat, tapi kepalamu tetap penuh. Kamu mencoba fokus, tapi pikiranmu terus melompat dari satu hal ke hal lain. Ini yang sering disebut sebagai mental load, beban pikiran yang tidak pernah benar-benar off. Kamu memikirkan masa lalu, mencemaskan masa depan, mempertanyakan diri sendiri, dan semua itu berjalan bersamaan tanpa jeda. Tidak heran kalau akhirnya kamu merasa lelah karena kamu tidak pernah benar-benar punya ruang untuk tenang. Bahkan di saat kamu tidak melakukan apa-apa, pikiranmu tetap bekerja tanpa henti. Dan karena semua itu terjadi di dalam, dampaknya mulai terasa di hal-hal sederhana. Hal-hal yang dulu terasa mudah, bangun pagi, membalas pesan, menyelesaikan tugas kecil, tiba-tiba terasa seperti membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Bukan karena kamu berubah menjadi malas, tapi karena energimu sudah terkuras di tempat lain, di pikiran, di emosi, di hal-hal yang tidak terlihat. Ini yang sering disalahpahami, bahkan oleh diri kita sendiri. Kita mulai menyalahkan diri karena merasa tidak produktif, tidak cukup kuat, atau tidak disiplin. Padahal,
Yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang kelelahan secara emosional, dan tubuh kita hanya mencoba memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan mungkin langkah pertama yang paling penting, tapi juga paling sulit adalah mengakui, aku tidak baik-baik saja. Tanpa langsung mencoba memperbaiki, tanpa menyalahkan diri, tanpa merasa harus punya alasan yang cukup valid untuk merasakan ini. Karena seringkali kita menolak perasaan kita sendiri hanya karena tidak bisa menjelaskannya secara logika. Kita berpikir kita harus punya alasan besar untuk merasa berat, padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Awareness ini bukan solusi instan, tapi ini adalah pintu pertama. Saat kamu berhenti menyangkal, berhenti memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja, disitulah kamu mulai memberi ruang untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Ada banyak hal yang kita bawa setiap hari, tapi tidak pernah benar-benar terlihat, bahkan oleh orang terdekat kita. Beban ini bukan sesuatu yang bisa diukur atau dijelaskan dengan mudah, karena bentuknya bukan fisik, melainkan tekanan yang pelan-pelan terbentuk dari ekspektasi. Ekspektasi dari diri sendiri untuk selalu melakukan yang terbaik, untuk tidak gagal, untuk tidak mengecewakan. Ditambah lagi ekspektasi dari luar, keluarga, lingkungan, standar sosial, yang seringkali tidak pernah kita pilih, tapi tetap kita rasakan. Dan tanpa sadar, kita mulai hidup bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita butuhkan, tapi berdasarkan apa yang kita rasa seharusnya kita lakukan. Beban ini tidak selalu terasa berat di awal, tapi karena terus dibawa tanpa jeda, ia perlahan menguras energi kita dari dalam. Seiring waktu, ekspektasi itu berubah menjadi tekanan untuk selalu terlihat kuat dan produktif. Kita mulai merasa bahwa istirahat adalah kemunduran, bahwa melambat berarti tertinggal, bahwa menunjukkan kelemahan adalah sesuatu yang harus dihindari. Jadi, kita terus berjalan, terus memaksa diri, bahkan ketika di dalam kita sudah lelah. Kita tersenyum ketika sebenarnya ingin diam, kita tetap bekerja ketika sebenarnya butuh berhenti. Kita tetap terlihat baik-baik saja karena merasa tidak punya pilihan lain. Dan di titik tertentu, kita mulai kehilangan koneksi dengan apa yang sebenarnya kita rasakan. Bukan karena kita tidak punya emosi, tapi karena kita terlalu sering menekannya demi memenuhi peran yang kita pikir harus kita jalani. Salah satu beban terbesar yang sering tidak kita sadari adalah kebiasaan menahan emosi terlalu lama. Setiap kali kita merasa sedih, kecewa, marah, atau lelah, kita cenderung menunda untuk merasakannya. Kita bilang ke diri sendiri, nanti saja, ini bukan waktu yang tepat, atau bahkan ini tidak penting. Tapi emosi tidak bekerja seperti itu. Mereka tidak hilang hanya karena kita mengabaikannya. Mereka tetap tinggal, menumpuk, dan suatu saat akan muncul kembali. Seringkali dalam bentuk yang lebih berat. Dan karena kita tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk memprosesnya, kita jadi merasa penuh tanpa tahu kenapa. Seperti membawa sesuatu yang berat, tapi tidak tahu apa isinya. Di tengah semua itu, kita juga hidup di dunia yang terus memperlihatkan kehidupan orang lain. Melalui sosial media, cerita-cerita sukses, pencapaian, dan standar hidup yang terlihat ideal. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Kita melihat orang lain yang tampaknya lebih cepat, lebih berhasil, lebih bahagia, dan perlahan kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai di sana? Kenapa hidupku terasa lebih lambat? Perbandingan ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya sangat dalam. Karena setiap kali kita membandingkan, kita mengurangi nilai dari perjalanan kita sendiri. Kita mulai merasa kurang, bukan karena kita benar-benar kurang, tapi karena kita melihat diri kita dari sudut pandang yang tidak adil. Dan dari semua itu, muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan, tapi sangat nyata. Perasaan tertinggal dalam hidup. Seolah-olah semua orang sudah berjalan ke depan, sementara kamu masih berada di tempat yang sama.
perasaan ini tidak selalu berdasarkan fakta, tapi terasa sangat nyata di dalam. Dan yang membuatnya lebih berat adalah kamu tetap mencoba menjalani hari seperti biasa, sambil membawa perasaan itu sendirian. Inilah yang membuat hari-hari terasa semakin berat, bukan karena ada satu masalah besar, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang kamu bawa tanpa pernah benar-benar kamu lepaskan. Dan mungkin memahami bahwa beban ini ada adalah langkah pertama untuk berhenti menyalahkan diri sendiri atas rasa lelah yang kamu rasakan. Seringkali, ketika hari-hari terasa berat, kita tidak benar-benar berhenti, kita justru bergerak lebih cepat. Kita menjadi sibuk, mengisi waktu dengan berbagai aktivitas, mencari distraksi tanpa henti, seolah-olah dengan terus bergerak, kita bisa menghindari sesuatu di dalam diri yang terasa tidak nyaman. Kesibukan ini terlihat produktif dari luar, bahkan mungkin dipuji, tapi di dalam ada alasan lain yang lebih dalam. Kita sedang berusaha untuk tidak merasa. Karena ketika kita diam, ketika tidak ada distraksi, semua yang selama ini kita tahan mulai muncul ke permukaan. Dan itu terasa terlalu berat. Jadi kita memilih untuk tetap sibuk, bukan karena kita punya energi lebih, tapi karena kita sedang berusaha bertahan dengan cara yang kita tahu, menghindari apa yang belum siap kita hadapi. Di sisi lain, ada juga momen di mana respon kita justru berlawanan, bukan menjadi lebih sibuk, tapi perlahan menarik diri. Kita mulai mengurangi interaksi, menghindari percakapan, menjauh dari orang lain, bahkan dari hal-hal yang dulu kita nikmati. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita merasa tidak punya energi untuk hadir sepenuhnya. Kita takut tidak bisa menjadi diri yang seharusnya, takut terlihat lemah, atau bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang sedang kita rasakan. Jadi, kita memilih diam. Menarik diri menjadi semacam ruang aman, tempat di mana kita tidak perlu menjelaskan, tidak perlu berpura-pura. Tapi di saat yang sama, itu juga bisa membuat kita merasa semakin sendirian, terjebak dalam pikiran kita sendiri tanpa perspektif dari luar. Salah satu mekanisme yang paling halus tapi paling menguras adalah overthinking. Kita terus memikirkan segala kemungkinan, mencoba memahami, menganalisis, mencari jawaban dari semua yang kita rasakan. Di permukaan, ini terlihat seperti usaha untuk mengerti, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam, keinginan untuk mengontrol. Kita berpikir bahwa kalau kita bisa memikirkan semuanya dengan cukup dalam, kita akan menemukan solusi, atau setidaknya merasa lebih siap. Tapi kenyataannya, semakin kita mencoba mengontrol semuanya lewat pikiran, semakin kita merasa lelah. Karena tidak semua hal bisa diselesaikan dengan logika. Dan ketika jawaban yang kita cari tidak kunjung datang, pikiran kita justru menjadi semakin berisik, semakin penuh, dan semakin melelahkan. Lalu ada momen di mana kita mulai kehilangan motivasi, bahkan untuk hal-hal yang dulu terasa penting. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, tapi ada jarak antara tahu dan benar-benar melakukannya. Dan seringkali kita mulai menyalahkan diri sendiri, menganggap ini sebagai kemalasan, kurang disiplin, atau kegagalan. Padahal yang sebenarnya terjadi bisa jadi adalah bentuk self-sabotage yang tidak kita sadari. Bukan karena kita ingin gagal, tapi karena ada bagian dari diri kita yang merasa lelah, takut, atau bahkan tidak lagi terhubung dengan tujuan itu. Jadi, alih-alih bergerak maju, kita tertahan. Dan semakin kita memaksa diri tanpa memahami apa yang terjadi di dalam, semakin besar resistensi yang kita rasakan. Dan dari semua pola ini, sibuk tanpa henti, menarik diri, overthinking, kehilangan motivasi, muncul satu perasaan yang sangat familiar. Merasa stuck, seolah-olah kamu sudah mencoba banyak hal, tapi tetap berada di tempat yang sama. Ini bukan karena kamu tidak berusaha, tapi karena energi yang kamu gunakan selama ini lebih banyak untuk bertahan daripada benar-benar bergerak maju.
Kamu sibuk menghindari, menahan, mengontrol, dan itu semua menghabiskan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain. Dan mungkin memahami bahwa semua ini adalah cara kamu bertahan, bukan kegagalan, adalah langkah penting. Karena dari situ, kamu bisa mulai melihat dirimu dengan lebih lembut, bukan sebagai seseorang yang tidak cukup, tapi sebagai seseorang yang sudah berusaha bertahan dengan cara yang dia tahu. Ada satu tekanan yang sering tidak kita sadari, tapi sangat mempengaruhi cara kita menjalani hari-hari yang berat. Tekanan untuk tetap terlihat kuat dan produktif, bahkan ketika di dalam kita sedang tidak baik-baik saja. Kita hidup di dunia yang begitu menghargai hasil, kecepatan, dan konsistensi, sampai-sampai kita mulai percaya bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita tidak bisa memenuhi standar itu, kita langsung merasa gagal. Padahal, di fase seperti ini, mungkin yang sebenarnya kita butuhkan bukan untuk melakukan lebih banyak, tapi justru untuk berhenti sejenak. Melepas tekanan untuk selalu produktif bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang untuk bernapas. Karena tidak semua hari diciptakan untuk maju jauh. Ada hari-hari yang memang hanya untuk bertahan. Dari situ, kita mulai belajar sesuatu yang terasa sangat asing bagi banyak orang. Mengizinkan diri untuk melambat. Bukan melambat karena tidak mampu, tapi melambat dengan sadar. Karena kita mulai menyadari bahwa terus memaksa diri untuk mengikuti ritme yang sama, seperti saat kita baik-baik saja, justru membuat kita semakin lelah. Melambat bukan berarti kita berhenti sepenuhnya, tapi kita menyesuaikan langkah dengan kondisi kita saat ini. Kita mulai mendengarkan tubuh dan emosi kita, bukan hanya daftar hal yang harus diselesaikan. Dan di dalam proses ini, ada kejujuran yang mulai muncul, bahwa kita tidak selalu bisa berada di performa terbaik, dan itu tidak apa-apa. Salah satu bagian tersulit dari fase ini adalah belajar untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Karena selama ini, istirahat seringkali kita asosiasikan dengan kemalasan atau pemborosan waktu. Kita merasa harus layak untuk beristirahat, harus sudah cukup bekerja, cukup produktif, baru boleh berhenti. Tapi, ketika kamu sudah kelelahan secara emosional, istirahat bukan lagi reward, itu kebutuhan. Dan istirahat yang sebenarnya bukan hanya tentang berhenti dari aktivitas, tapi tentang memberi ruang bagi diri untuk tidak terus-menerus berada dalam tekanan. Ini bisa berarti tidur tanpa memikirkan apa yang belum selesai, atau sekadar duduk tanpa merasa harus melakukan sesuatu. Dan, ya, di awal mungkin akan terasa tidak nyaman, karena kamu belum terbiasa memberi izin itu pada diri sendiri. Seiring waktu, kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua hari harus terasa baik. Ada hari-hari yang memang berat, penuh, bahkan terasa kosong. Dan dulu mungkin kamu akan melawan itu, mencoba memperbaiki suasana hati secepat mungkin, mencari cara agar kembali normal. Tapi sekarang, kamu mulai melihat bahwa emosi tidak selalu harus diperbaiki. Kadang, mereka hanya perlu dirasakan. Menerima bahwa ada hari yang tidak baik, bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu berhenti memaksakan sesuatu yang tidak natural. Karena semakin kamu melawan perasaan itu, semakin besar energi yang kamu keluarkan. Tapi ketika kamu mulai menerima, tanpa langsung menghakimi, ada ruang yang terbuka. Ruang untuk bernapas, untuk merasa, tanpa tekanan untuk segera berubah. Dan dari semua proses ini, perlahan cara kamu melihat bertahan mulai berubah. Bertahan bukan lagi sesuatu yang kamu lihat sebagai kelemahan, bukan tanda bahwa kamu tidak cukup kuat. Justru sebaliknya, bertahan di hari-hari yang berat adalah bentuk kekuatan yang paling jujur. Karena itu berarti meskipun kamu lelah, meskipun kamu bingung, meskipun kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu tetap memilih untuk ada. Tetap bangun, tetap menjalani hari, bahkan dengan langkah yang kecil. Dan mungkin
Kekuatan yang sebenarnya bukan tentang seberapa cepat kamu bangkit, tapi tentang seberapa tulus kamu bisa bertahan tanpa harus berpura-pura kuat sepanjang waktu. Di fase ini, kamu mungkin mulai menyadari bahwa bangkit tidak selalu terlihat seperti lonjakan besar atau perubahan drastis dalam waktu singkat. Justru sebaliknya, proses kembali hidup seringkali terasa sangat kecil, hampir tidak terlihat. Setelah melewati hari-hari yang berat, tubuh dan pikiranmu tidak langsung kembali seperti semula, dan itu normal. Energi tidak datang kembali dalam bentuk motivasi yang tiba-tiba besar, tapi dalam bentuk hal-hal sederhana yang perlahan terasa lebih ringan. Dan disinilah kamu mulai kembali ke dasar. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, tapi sekarang menjadi langkah awal yang sangat berarti. Bangun dari tempat tidur, merapikan diri, makan dengan cukup, semua itu bukan lagi hal sepele, tapi bentuk nyata dari kamu yang sedang mencoba kembali. Seiring kamu mulai kembali ke rutinitas kecil, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam cara kamu menjalani aktivitas sehari-hari. Kamu mulai hadir. Dulu mungkin kamu melakukan banyak hal secara otomatis, sambil memikirkan hal lain, sambil terburu-buru mengejar sesuatu. Tapi sekarang, karena energimu belum sepenuhnya pulih, kamu tidak punya pilihan selain melambat. Dan justru di situ kamu mulai benar-benar merasakan apa yang kamu lakukan. Minum air bukan sekadar minum, tapi kamu benar-benar menyadarinya. Berjalan bukan sekadar berpindah tempat, tapi kamu merasakan setiap langkah. Kehadiran ini mungkin terasa sederhana, tapi inilah yang perlahan mengisi kembali ruang yang sebelumnya terasa kosong. Bukan dengan sesuatu yang besar, tapi dengan koneksi yang lebih nyata, dengan momen yang sedang kamu jalani. Di tengah proses ini, cara kamu berbicara kepada diri sendiri juga mulai berubah. Kalau sebelumnya kamu cenderung keras, menuntut, bahkan menyalahkan diri karena merasa tidak cukup, sekarang kamu mulai belajar sesuatu yang berbeda, self-compassion. Kamu mulai berbicara pada dirimu dengan cara yang lebih lembut, lebih manusiawi. Kamu tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat, tapi mulai mengatakan, tidak apa-apa kalau hari ini berat, atau aku sudah berusaha sejauh yang aku bisa. Ini bukan tentang memanjakan diri, tapi tentang berhenti menjadi sumber tekanan terbesar bagi diri sendiri. Karena seringkali, bukan dunia luar yang paling melelahkan, tapi suara di dalam kepala kita sendiri. Dan ketika suara itu mulai berubah, perlahan beban yang kamu rasakan juga ikut berubah. Yang menarik, di fase ini kamu juga mulai memahami perbedaan antara membangun energi dan memaksakan motivasi. Selama ini, kita sering berpikir bahwa kita harus menunggu motivasi untuk bisa bergerak, atau bahkan memaksa diri untuk semangat agar bisa melakukan sesuatu. Tapi ketika kamu benar-benar kelelahan, motivasi bukan hal yang bisa dipaksakan. Yang lebih penting adalah membangun energi, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dari istirahat yang cukup, dari rutinitas kecil yang konsisten, dari memberi ruang untuk diri sendiri. Dan dari energi itulah, motivasi akan muncul secara natural. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah punya kapasitas untuk bergerak lagi. Dan pada akhirnya, kamu sampai pada satu pemahaman yang mungkin terasa sederhana, tapi sangat membebaskan. Kamu tidak harus kuat setiap hari untuk tetap berjalan. Ada hari di mana kamu merasa lebih baik, ada juga hari di mana kamu kembali merasa berat. Dan itu bukan kemunduran, itu bagian dari proses. Hidup tidak selalu bergerak lurus ke atas. Dan kamu tidak harus selalu berada di titik terbaik untuk dianggap baik-baik saja. Yang penting bukan seberapa cepat kamu kembali seperti dulu, tapi bahwa kamu tetap ada di perjalanan ini. Tetap mencoba meskipun kecil, tetap berjalan meskipun pelan. Karena pada akhirnya, bertahan dan bergerak sedikit demi sedikit sudah lebih dari cukup. Mungkin di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa bertahan di hari-hari yang berat bukan berarti kamu lemah, tapi justru sebaliknya. Ada kekuatan yang tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa,
tapi tetap ada di setiap hari di mana kamu memilih untuk bangun, meskipun kamu tidak punya energi. Di setiap momen di mana kamu tetap mencoba, meskipun kamu tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Hidup tidak selalu tentang bergerak cepat atau mencapai sesuatu yang besar. Kadang, hidup hanya tentang tetap ada, tetap bernapas, dan tetap melangkah sekecil apapun itu. Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup. Dan kalau hari ini masih terasa berat, tidak apa-apa. Kamu tidak harus langsung merasa lebih baik setelah memahami semua ini. Proses ini tidak instan, tidak lurus, dan tidak selalu nyaman. Tapi selama kamu masih di sini, selama kamu masih mencoba, meskipun pelan, meskipun ragu, itu artinya kamu belum menyerah. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sudah berjalan lebih jauh dari yang kamu kira. Tidak dengan cara yang terlihat dari luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Kalau kamu lagi ada di fase ini, subscribe. Channel ini bukan untuk membuat kamu merasa harus kuat setiap waktu, tapi untuk mengingatkan kamu bahwa kamu boleh pelan-pelan dan tetap berharga bahkan di hari-hari yang paling berat.